Terima kasih kepada asesor yang telah menyimak video ini. Video ini saya buat sebagai pernyataan diri saya untuk unsur kerja pada unsur pendidikan. Perkenalkan, nama saya Permenangan Toketorop. Saya adalah dosen pada Prodi Sistem Informasi di Institut Teknologi Dell. Pada video ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah ERP atau Perencanaan Sumber Daya Perusahaan. Mata kuliah ini adalah salah satu mata kuliah wajib pada Prodi Sistem Informasi untuk dapat menghasilkan profil lulusan seperti yang dicantumkan pada kurikulum. Kuliah Perencanaan Sumber Daya Perusahaan membahas implementasi proses bisnis perusahaan secara terintegrasi pada sistem ERP menggunakan konsep dan teknik pengumpulan dan analisis kebutuhan, perancangan pengembangan, pengujian, dan penerapan solusi berbasis sistem informasi. Mata kuliah ini memiliki beban 4 SKS. Melalui mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu memberikan solusi tepat guna bagi perusahaan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, disajikan untuk mahasiswa semester 6 di Prodi Sarjana Sistem Informasi. Adapun syarat mengikuti mata kuliah ini adalah telah mengambil mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Metode pembelajaran yang digunakan adalah bauran teori dan praktik. Nah, ini adalah analisis pembelajaran untuk pencapaian mata kuliah, yaitu dimulai dari sub CPMK pertama, yaitu mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan teori dan konsep ERP. Nah, kemudian setelah sub CPMK 1 tercapai, maka sub CPMK 2 dapat dilanjutkan, demikian juga sub CPMK 3. Setelah itu akan dilakukan evaluasi melalui UTS. Setelah UTS, maka pembahasan akan dilanjutkan untuk mencapai sub CPMK 4, 5, dan 6. Nah, di mana yang menjadi capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah dimulai dari pengetahuan. Pengetahuan itu diturunkan dari CPL 1 pada kurikulum, yaitu menguasai konsep dan teknik pengumpulan analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan, pengujian, dan penerapan solusi berbasis sistem informasi secara mendalam. Dan juga mahasiswa harus memiliki keterampilan khusus, yaitu mampu merancang, merealisasikan, menguji, serta mengevaluasi solusi berbasis sistem informasi melalui pendekatan analitis dengan mempertimbangkan standar teknis, unjuk kerja, keamanan, serta faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, menjadi capaian pembelajaran atau CPMK pada perkuliahan ini dibagi menjadi 6. CPMK-nya sendiri ada 2, yaitu mahasiswa mampu menerapkan proses bisnis perusahaan secara lengkap, dan CPMK kedua adalah mahasiswa mampu mengimplementasikan proses bisnis perusahaan secara terintegrasi pada sistem ERP menggunakan konsep dan teknik pengumpulan dan analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan, pengujian, dan penerapan solusi berbasis sistem informasi. Nah, untuk mencapai CPMK, maka diturunkan menjadi sub CPMK yang terdiri dari 6 sub CPMK, yaitu seperti tertulis pada slide, di mana pada setiap pertemuan pada mata kuliah, capaian pembelajaran ini akan disosialisasikan kepada mahasiswa sehingga mereka memahami apa yang harus mereka capai dalam pembelajaran mata kuliah ini. Nah, materi yang digunakan pada pembelajaran ini yaitu menggunakan beberapa buku seperti yang dapat dilihat dalam slide, dan berikutnya juga topiknya ada 12 topik yang dimulai dari Foundation for ERP, kemudian dilanjutkan dengan evaluasi ERP yang mulai dari MRP, dan kemudian kita akan memahami arsitektur dari ERP sendiri, proses dalam mendevelop ERP, enterprise system yang mencakup nanti di sana bagaimana proses bisnis dalam perusahaan, baik itu berupa business function dan bisnis prosesnya. Kemudian akan dibahas masing-masing modul pada ERP tersebut yang dimulai dari production, material, sales, procurement, accounting, dan inventory, dan nanti ditutup dengan integration. Sistem pembelajaran yang digunakan pada tahun ajaran ini adalah menggunakan full daring karena masih pada masa pandemi. Ada beberapa metode yang digunakan dalam pembelajaran ini, yaitu untuk tatap muka menggunakan aplikasi video conference berupa Zoom dan Google Meet. Nah, dalam pertemuan tatap muka ini, mahasiswa dan dosen itu melakukan interaksi baik untuk menjelaskan materi ataupun melakukan tanya jawab. Berikut adalah contoh pertemuan menggunakan Zoom pada mata kuliah ini.
Jadi kita lihat dulu di sini ada sebuah produk namanya ABC ya. Ada sebuah produk namanya ABC dengan bill of material seperti berikut. A akan dibutuhkan 5 untuk menghasilkan 1 ABC ya. Jadi seperti biasa ya, ini untuk menghasilkan 1 ABC akan dibutuhkan 5A, 10B, dan 20C. Jadi diketahui material A ini, ABC ini, dia tipenya adalah BOS, procurement type BOS, artinya bisa dihasilkan secara internal ataupun eksternal. Kalau disebut dengan internal, dia akan diproduksi di dalam perusahaan. Jadi dia akan nanti kalau di proses produksi akan masuk ke proses apa? Coba kita tanya jawab aja lah, biar saya ngomong sendiri ya. Nadia dulu. Proses procurement, Bu. Jadi kalau disebut dengan internal itu diproduksi di dalam gitu. Berarti kalau produksi ke dalam itu masuk ke proses apa, Rizka? Production. Iya, production ya. Selain melakukan pertemuan tatap muka menggunakan Zoom, mata kuliah ini juga saya menggunakan video yang sudah saya letakkan di YouTube. Tujuannya pembuatan video dari YouTube ini adalah untuk memudahkan mahasiswa yang tidak memiliki akses internet untuk mengakses materi. Selain itu juga agar mahasiswa dapat mempelajari materinya disesuaikan dengan waktu yang mereka punya. Salah satu cara untuk melakukan tatap muka adalah dengan menggunakan video pembelajaran yang saya upload di YouTube. Ini adalah channel saya. Jadi kalau kita lihat konten mengenai ERP atau kuliah ERP, ada beberapa materi terkait ERP yang ada di channel ini, dan ini bisa diakses oleh mahasiswa. Misalnya kita akan membuka salah satu video dengan judul ERP Financial Impact in Production Process. Oke, ini adalah contoh dari videonya. Oke. Di TEDL sendiri sudah terdapat Learning Management System, yaitu CHIS dan e-course yang dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran baik secara daring ataupun luring. Berikut adalah tampilan untuk Learning Management System untuk mata kuliah ini. Dapat kita lihat di sini misalnya untuk sesi Sales and Distribution. Nah, di sini kita sudah dapat langsung menaruh semua materi dan link yang berhubungan dengan materi yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Selain itu juga terdapat e-course untuk mata kuliah ini. Nah, di sini mahasiswa dapat mengakses materi ataupun melakukan proses submission dan melakukan tanya jawab ataupun forum dapat menggunakan e-course yang berbasis Moodle. Selain dari yang sudah disebutkan di atas, pada proses pembelajaran mata kuliah ini juga memanfaatkan media lain seperti WhatsApp untuk komunikasi antara dosen dan mahasiswa. Melalui WhatsApp, baik WhatsApp grup tersebut, mahasiswa dapat mengajukan pertanyaan atau mahasiswa juga dapat menyampaikan saran terkait pembelajaran. Selain itu juga kita memanfaatkan penggunaan aplikasi lain berupa Google Docs, Google Form, ataupun Google Sheet dan yang lain untuk menunjang proses pembelajaran yang dibutuhkan. Adapun metode pembelajaran yang digunakan adalah menggunakan konsep student center learning, di mana ada beberapa pendekatan, yaitu discovery learning, di mana mahasiswa bisa mencari informasi. Kemudian ada juga di sini menggunakan project based learning. Nah, pada saat mereka melakukan proses praktikum, diberikan sebuah studi kasus atau proyek, kemudian mereka akan mencoba mengimplementasikan ERP menggunakan studi kasus tersebut. Oke, untuk assessment sendiri dibagi menjadi beberapa komponen. Ada yang terdiri dari tugas dan proyek, ada UTS atau ujian tengah semester, ada ujian akhir semester, dan kuis. Untuk praktikum dibagi menjadi komponen ujian praktikum dan tugas praktikum. Selain itu juga pada mata kuliah ini kita menyediakan matriks penilaian berupa rubrik. Rubrik untuk penilaian contohnya akan saya tunjukkan sebagai berikut. Berikut adalah contoh untuk rubrik penilaian tugas mahasiswa. Jadi di sini pada rubrik ini kita menjelaskan dengan detail aspek penilaian yang akan kita nilai nanti, yang akan kita assess dan kita berikan skornya.
Selain itu juga kita beri presentasi dari setiap komponen yang akan kita nilai. Nah, nanti ini akan menghasilkan nilai final untuk tugas tersebut. Nah, rubrik seperti ini disediakan untuk setiap tugas ataupun proyek yang sudah diberikan kepada mahasiswa. Bagian terakhir dari video ini adalah rekaman pembelajaran untuk mata kuliah IRP. Sebelum dan sesudahnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para asesor yang sudah memberikan atensi terhadap rekaman yang sudah saya berikan ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di lain kesempatan. Oke, selamat datang kembali di mata kuliah perencanaan sumber daya perusahaan. Adapun topik yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah Introduction to ERP. Jadi karena ini baru pertemuan pertama, kita akan masuk ke introduction dulu ya. Oke, ini adalah outline kita untuk pertemuan ini. Nanti kita akan membahas mengenai definisi, apa sih definisi dari ERP, yang berikutnya, kenapa ERP dibutuhkan, yang ketiga adalah evolusi dari ERP, dan kita akan melihat beberapa ERP sistem yang saat ini sedang ada di industri. Nah, capaian pembelajaran kita hari ini adalah Anda diharapkan dapat mendefinisikan dengan tepat teori dan konsep dasar ERP. Oke, sebelum kita lanjut, kita masuk ke Slido time dulu ya. Semua mahasiswa silahkan masuk ke Slido-nya dengan mengakses link yang sudah saya berikan di atas, dan silahkan dipilih dari jawaban yang tersedia. Jadi pasti pernah dengar ya, kalian sudah tingkat 3 pasti pernah dengar karya-karya apa saja yang mengenai ERP. Oke, nanti kita akan bahas Slido-nya. Sekarang kita lanjutkan dulu ke slide berikutnya. Oh, ada sebuah quotes ini. We cannot become what we want to be by remaining what we are. Jadi silahkan ini dikontemplasikan sendiri ya. Apa artinya kata kita tidak dapat menjadi apa yang kita inginkan dengan tetap seperti apa kita sekarang. Jadi intinya adalah kita harus berubah. Jadi kalau kita tidak do something, tidak berubah, tetap seperti kondisi saat ini, kita tidak menjadi apa yang akan kita inginkan. Oke, silahkan dipahaminya. Jadi apa itu ERP? Apa itu ERP? Oke, ERP itu sendiri by definition yang kita berasal dari 3 suku kata, yaitu enterprise, terus resource, dan planning. Ada kata enterprise, resource, dan planning. Enterprise itu sendiri kita sudah tahu artinya ya, perusahaan, running the business. Nah, kalau resource adalah sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan value yang diinginkan oleh enterprise. Jadi kalau enterprise itu tujuannya menghasilkan produk, ya resources yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk tersebut dapat berupa sumber daya manusia, bahan baku atau material, bisa berupa mesin, dan seterusnya. Dan planning tentu kita sudah tahu artinya. Planning adalah perencanaan. Jadi ERP itu adalah teknik dan konsep yang digunakan untuk mengintegrasikan manajemen dan bisnis itu sebagai satu kesatuan. Kita lihat dari perspektif atau dari sudut pandang penggunaan sumber daya yang efektif, yang dimana gunanya untuk meningkatkan efisiensi dari sebuah enterprise. Jadi ada kata kunci di sini adalah integrated ya. Apa yang diintegrasikan? Ya penggunaan itu bisnisnya sendiri, resourcesnya, dengan tujuan nanti kalau kita mengimplementasikan ERP, tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari sebuah perusahaan. Kenapa ERP itu diperlukan? Why? Nah, ini berawal dari adanya information fragmentation ya. Jadi kalau disebut dengan information fragmentation itu adalah data yang terpisah-pisah di fungsional masing-masing bisnis. Misalnya, manufacturing punya data sendiri, material management punya data sendiri, quality punya data sendiri, sales and distribution punya data sendiri. Jadi datanya terfragmentasi, terpisah-pisah. Nah, ERP ini dibutuhkan untuk mengintegrasikan keseluruhan data yang sudah terfragmentasi atau terpisah tadi menjadi satu kesatuan. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa
purchasing, manufacturing, finance, dashboard, dan seterusnya itu dia akan menggunakan satu basis data yang terintegrasi. Di sini kita bisa lihat ya, ERP is dead. What does it mean? Apa artinya ini gitu? Apakah artinya ERP sudah mati? Jadi artinya di sini adalah bahwa ERP memang kita akan melihat nanti di belakang kenapa ada statement seperti ini. Berarti kalau ERP sudah mati, untuk apa kita mempelajari materi ini? Gitu bukan? Oke, kita lihat di belakangnya. Sebelumnya kita lihat dulu apa histori dari ERP atau sejarah dari ERP itu sendiri. Tahun 2010 muncullah konsep, kalau kita berawal dari 1960, di sana muncul konsep MRP, Manufacturing Resource Planning, di mana fokusnya adalah untuk develop material requirement, jadi hanya kebutuhan material saja. Kemudian masuk ke tahun 70-an, muncul pengembangan dari MRP. Nah, kemudian pada tahun 1980, MRP yang tadi hanya berfokus pada material berubah menjadi MRP 2 yang fokusnya kepada manufacturing resource planning. Jadi kita tidak hanya fokus kepada material saja, tapi sudah bagaimana manufacturing itu bisa dilakukan dengan baik. Jadi sudah tidak hanya material ya. Nah, tahun 90-an muncullah konsep ERP. Yang dimana ERP ini mengintegrasikan semua business function. Dan tahun 2000-an ERP sudah ditinggalkan, maka muncul konsep baru yaitu ERP 2, di mana ERP 2 ini sudah menggunakan ERP cloud ERP ya, sudah ada pemanfaatan cloud di sana. Dan pada akhirnya paling terakhir adalah di mana ERP itu sudah menggunakan data real time dan mulai menggunakan machine learning dan Internet of Things. Jadi kenapa disebut ERP is dead? Ya karena sebenarnya konsepnya sekarang sudah masuk ke ERP 2 dan extended ERP. Jadi ERP yang konsep lama sudah ditinggalkan. Jadi bukan ERP-nya yang sudah meninggal, tapi sudah mati ya, tapi konsep ERP lama yang sudah ditinggalkan. You get an ERP, everyone gets an ERP. Apa maksudnya si madam ini gitu ya? Kita lihat ya, bahwa saat ini sudah banyak sekali ERP yang tersedia di pasaran, baik itu yang bersifat open source ataupun yang bersifat license, yang memiliki license yang harus dibayarkan. Jadi license dari open source yang tersedia adalah proprietary, itu kita harus berbayar, dan open source. Nah, ini adalah tren ERP yang berbayar di tahun 2021. Yang paling besar adalah SAP, yang kedua Oracle, Microsoft, dan seterusnya. Nah, berikutnya adalah ERP open source. Di sini ini adalah top open source ERP di tahun 2021, ada ERP Next, yang kedua Odoo, Vectra, dan seterusnya. Nah, dari sisi deployment kita bisa melihat ada tiga tipe deployment dari ERP, itu on-premise, di mana kita harus membuat host dan memaintain ERP sendiri. Yang kedua adalah cloud based, jadi kita taruh di cloud. Dan yang terakhir adalah hybrid, yang menggabungkan on-premise sama cloud based. Dan yang perlu kita lihat ya, selama pandemi COVID ini kita pasti sudah tahu mana yang akan sangat menguntungkan ya. Di sini bisa dilihat nih di memesnya itu cloud ERP itu tersenyum di masa pandemi. Karena apa ya, cloud ERP itu pasti kapabilitasnya lebih dapat dimanfaatkan pada saat kita bekerja dari jarak jauh gitu ya. Oke, ini nih kata si mas ini, did you si mbaknya bilang, did you implement the ERP system? Yes. What did it cost? Everything. Maksudnya di sini adalah bahwa pada saat mengimplementasikan ERP, walaupun mungkin itu adalah ERP yang open source, tetapi tetap kita harus menghabiskan banyak cost, ada costnya. Tapi kenapa disebut costnya itu everything? Kita bisa lihat bahwa itu berawal dari alasan bahwa bisnis itu adalah aktivitas yang sangat kompleks. Jadi kita bisa lihat di sini salah satu proses produksi ya, dari pembuatan proses produksi yang ada di Indofood. Jadi ada banyak data yang terlibat, ada customer, ada material, ada vendor, ada demand, ada supply, dan seterusnya. Dan di sini ada banyak sekali
fungsi yang terlibat ada sales, distribution, procurement, inventory, warehouse, dan yang lainnya. Jadi karena ini adalah kompleks sistem, kompleks activity, maka untuk melakukan proses implementasi ERP itu tidak mudah, baik secara cost itu sumber daya berupa manusia ataupun berupa materinya. Nah, kita lihat sekilas mengenai sistem komponen dari ERP. Nah, ERP itu sendiri kita bisa lihat ada ERP arsitekturnya, kemudian jaringan yang supporting, hardware di mana kita meletakkan ERP itu, softwarenya itu sendiri yaitu ERP system yang sudah kita lihat tadi, dan basis data. Semuanya ini, arsitektur ini, inilah yang akan support terhadap ERP modul. ERP modul itu ada banyak, kita bisa lihat nanti. Di sini ada banyak sekali ERP modul yang umum digunakan pada saat ini. Jadi ada pertama adalah finance, procurement, manufacturing. Dan nanti pada saat pertemuan berikutnya sampai di akhir semester, kita akan membahas beberapa dari modul ini satu persatu secara detail. Oke, kalau seperti itu, apakah semua effort dalam yang kita keluarkan untuk implementasi ERP itu worth it? Ya. Jadi seharusnya worth it ya, dengan kalau kita bisa melihat ada efektivitas dan efisiensi yang ditingkatkan. Oke, nah nanti kalian lihat apa ERP career, sama tadi seperti yang slide tadi ya, karir-karir dalam ERP itu ada banyak, ada ERP analis, ERP functional, ERP administrator, ERP developer, dan ERP project manager. Nah, ini bisa nanti menjadi salah satu target kalian apabila kalian sudah lulus dari mata kuliah ini. Oke, nah konklusinya adalah kita bisa melihat tadi ya, kata kunci dari ERP itu adalah integrasi. Yang berikutnya kita tadi lihat apa ERP sistem yang ada saat ini, dan kita akan lihat bisnis proses. Nah, dan ERP karir, dan nanti untuk selanjutnya kita akan mempelajari future dari ERP untuk seterusnya. Oke, sampai di sini pertemuan kita pada saat ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang.